Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan, buat pagi hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semuanya karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 15 yang berkata demikian. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan kita, setiap orang pasti merindukan yang namanya kedamaian. Namun seringkali, kedamaian terasa begitu sulit untuk dicapai. Konflik di rumah tangga, perselisihan di tempat kerja, atau gejolak di dalam hati sendiri yang seringkali menjadi penghalang. Banyak orang berusaha mencari damai melalui berbagai cara, tetapi seringkali mereka merasa kecewa karena kedamaian yang mereka dapatkan tidak bertahan lama. Kedamaian sejati bukanlah sesuatu yang dapat ditemukan di dunia ini, melainkan berasal dari hubungan kita dengan Tuhan. Tanpa Tuhan, hati kita akan terus gelisah dan mencari sesuatu yang tidak pernah cukup untuk memuaskan jiwa kita. Damai yang sejati bukan berarti hidup tanpa masalah. Tuhan tidak berjanji bahwa kita akan hidup tanpa badai, tetapi Dia berjanji untuk memberi kita damai di tengah badai. Ketika Yesus berada di perahu bersama murid-muridnya, badai besar melanda mereka. Murid-murid ketakutan, tetapi Yesus dengan tenang berkata, "Diam, tenanglah." Seketika badai pun reda, dan mereka dilingkupi ketenangan yang luar biasa. Dalam hidup kita, Tuhan ingin kita mengalami kedamaian yang sama. Dia ingin kita percaya bahwa Dia sanggup mengendalikan setiap badai yang kita hadapi. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita dapat menemukan ketenangan meskipun keadaan di sekitar kita tampak kacau. Damai tidak akan datang jika kita mengandalkan kekuatan sendiri atau mencari solusi di tempat yang salah. Kita perlu datang kepada Tuhan dalam doa, menyerahkan kekhawatiran kita kepadanya, dan percaya bahwa Dia memegang kendali atas hidup kita. Mazmur pasal 46 ayat 11 mengatakan, "Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah." Saat kita berhenti mencoba mengendalikan segalanya sendiri, kita akan mulai merasakan kehadiran Tuhan yang membawa damai. Selain berdamai dengan Tuhan, kita juga dipanggil untuk berdamai dengan sesama. Terkadang ketidakdamaian muncul karena hubungan yang rusak atau konflik yang belum diselesaikan. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi pembawa damai,
untuk memaafkan dan untuk hidup dalam kasih. Meskipun sulit, inilah yang dikehendaki Tuhan, agar kita hidup dalam keharmonisan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, damai sejati hanya dapat ditemukan ketika kita hidup dekat dengan Tuhan. Ketika hati kita dipenuhi oleh kasih-Nya, kita tidak hanya merasakan damai dalam diri kita, tetapi juga menjadi saluran damai bagi orang lain. Maka jika kita benar-benar mencari damai, mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepadanya, berserah penuh kepada Tuhan, dan hidup sesuai kehendak-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kudus, Bapa yang mulia, Bapa yang kami tinggikan dan kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah sumber damai yang sejati di tengah kekacauan hidup. Kami percaya bahwa hanya dalam hadirat-Mu kami dapat menemukan ketenangan sejati. Ajarlah kami untuk berserah kepada-Mu, hidup dalam kasih-Mu, dan menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tanamkan dalam hati kami masing-masing, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat Tuhan yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa Tuhan, buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit yang mereka alami, pulihkan keadaan umat-umat Tuhan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan dan dalam kendali-Mu ya Tuhan. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu.
Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.